Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita, ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist, putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu ada keadaan saudara saya. Ketika Arswendo Atmowiloto ditanya keluar dari penjara, katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan. Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist, dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis, seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar, karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan. Tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu pelita yang kelihatan sebentar, terang sebentar. Dan kemudian bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan, saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara-penjara daripada Herodes. Bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perhatikan nih, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis, tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki, dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. God bless you. Amin.
Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi kami saat ini dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga firman Tuhan saat sore hari ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami semakin melekat dengan Engkau, terhubung dengan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang memimpin kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom semuanya. Selamat sore, puji Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah, bisa memuji-muji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, dan kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini. Semua karena anugerah dari Tuhan. Yang saat ini judul firman Tuhan, tema tentang komunitas yang berdoa. Ya, tadi Bapak Yohan ya, sudah sampaikan firman Tuhan tentang komunitas yang berdoa, sama dengan sore hari ini. Ya, silakan. Komunitas yang berdoa adalah
kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki nilai-nilai bersama dengan tekun di dalam doa. Berdoa merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa mengenal Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Doa bukan merupakan hal yang remeh, terlebihannya dianggap ritual kepercayaan. Mari kita baca ya di dalam Yesaya 55 ayat 6 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, kita harus mencari Tuhan. Sebab kita membutuhkan Tuhan. Yang terbaik untuk mencari Tuhan adalah berseru kepada Tuhan, yaitu berdoa. Ya, selama Ia berkenan ditemui, artinya kita masih diberi kesempatan. Tiba saatnya Tuhan nggak berkenan ditemui, gitu ya. Selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencarinya, mari kita mencari Tuhan dengan berseru, yaitu dengan berdoa kepadanya. Ya, kita berdoa selama kita masih kuat, selama kita masih sehat, gak sakit, kita bisa berdoa. Ya, kita kapan hari lihat Bapak Gembala, Ibu Gembala saya, Pak Gun besoknya, saudara kita yang sakit, Pak Willy, nggak bisa apa-apa. Ya, bicara saja. Ya. Kita yang bisa bicara, ayo. Kita jangan berhenti untuk berdoa. Ya, jangan lelah kita untuk berdoa. Juga saya dulu pernah sakit 6 bulan, infeksi lambung ya. Namanya infeksi lambung kemana-mana, jantungnya bengkak ya. 6 bulan, nggak bisa apa-apa ya. Melayani Tuhan nggak bisa, WA nggak bisa ngomong sebabnya hanya mana mau menyanyi saja nggak bisa. Padahal saya sudah bertahun-tahun itu memuji Tuhan, nyanyi saat sakit nggak bisa. Itu kesempatan. Ayo yang sehat, kita yang sehat saat ini melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ayo cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan, kalau saya sudah sehat, saya mau melayani Tuhan. Kalau sudah sakit, tapi kalau sehat tidak ada waktu. Wah, saya sibuk, ya, saya sibuk. Banyak, program banyak apa lagi, saya nggak bisa melayani. Ya, pekerjaan Tuhan, orang melayani Tuhan pasti mencintai pekerjaan Tuhan. Ya, harus. Saya sampai ingin menyanyi saja, saudara. Saya hanya mendengarkan lagu di HP. Karena nggak bisa nyanyi, ya. Aduh Tuhan, nangis saya. Lagu apa? Sadis Morakhir saya dengarkan kok nangis. Coba gak bisa nyanyi, itu ya. Jadi selama masih kita diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo. Yang bisa menyanyi, nyanyi, ya kan? Yang berdoa, apapun. Mari kita semakin mendekat dan mencari Tuhan. Ya, sebab kesempatannya nanti saat Tuhan stop, nggak mau ditemui, pintu tertutup, mau apa kita? Ya, kita saat sore hari ini mencari Tuhan. Orang-orang yang beribadah, berdoa. Juga di tempat ini ya, setiap ibadah pasti ada doa. Ada doa pasti.
Puji Tuhan kalau hari ini mereka yang sibuk bekerja bisa ibadah. Pasti kita akan menemukan Tuhan. Kita menemukan Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh ibadah, ya, dengan kerinduan, dengan tulus hati, aku mau ibadah, aku cari Tuhan, pasti kita akan mendapatkan. Ya, jangan sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, minggu kecuali ada ya beberapa orang yang bekerja ikut orang, kok nggak bisa, harus kerja. Yang punya anak sendiri, ya, usaha sendiri, nggak bisa. Tutup hari Minggu aja nggak bisa. Kalau dihitung-hitung, apa berkahnya makin nambah? Capek, ya, malah capek. Kalau kita mencari Tuhan, sudahlah. Tiap hari Minggu kita beribadah, kita berdoa memuji Tuhan. Berkat itu Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai mengorbankan hari Minggu ibadah cari uang, ya. Buka toko, buka warung, aduh sama saja. Ya. Mau cari apa? Sumbernya aja yang kita cari. Sumber berkat ada di tangan Tuhan. Cari Tuhan, semua akan dilimpahkan. Ya, saya sampai kadang, aduh kalau Minggu lihat saudara ini nggak adil tapi buka usaha, rasanya gimana ya? Aduh, nggak menghormati hari kudusnya Tuhan. Saya dididik mulai kecil, saudara, harus tiap hari Minggu harus ibadah. Keras orang tua saya, ya, ibu saya harus. Kalau kita hari Minggu kita mainan, pulang langsung berjalan tas, mendidik, ya. Pukul tas, gak ibadah, tas, ya. Ya sebenarnya keras tapi mendidik, ya. Sampai hari ini anak cucunya tiap hari Minggu harus ibadah. Itu loh, ya, nggak apa-apa. Zaman dulu memang dipukul, ya. Berjalan, tas itu pewarna. Ayo bekerja, Mas. Pagi-pagi nggak mau bangun, ayo bangun. Diajari ini. Kalau saat ini ya, keras ya, ujian seperti itu. Ya hasilnya seperti ini saya. Ini saya ya dididik, ya. Jadi memang didikan itu nggak enak. Ayo kita cari Tuhan, ya. Selama Tuhan bisa berkenan kita mungkin. Ayo, masih ada kesempatan bagi kita. Ya, saya juga ya komitmen dalam hidup saya. Setelah saya disembuhkan Tuhan, sampai hari ini Tuhan pulihkan lambung saya. Luar biasa, ya, jarang kumat, saudara. Kumatnya kalau salah makan, salah minum, itu saya sendiri, ya. Tuhan pulihkan kesehatan saya komitmen saya Tuhan. Selama saya masih kuat, saya akan melayani Tuhan. Apa yang dicari, saudara? Kita langsung akan pulang nanti. Itu yang dipikirkan, ya. Kita senangkan hati Tuhan. Nah, ini kita cari Tuhan dengan jalan tadi berseru, yaitu berdoa, ya. Lanjut, kita akan bicara tentang doa, ya. Nah, kita akan baca bersama-sama Matius 18 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, next. Nah, doa yang dipanjatkan bersama-sama, walaupun hanya 2 saja, sangat kuat, tetapi harus sepakat. Jumlah 2 atau 3 orang merupakan quorum dari jumlah nominal prayer di dalam kekristenan. Sedangkan dalam ajaran agama Yahudi, tradisi rabbinik, quorum dari jumlah komunal prayer adalah berjumlah 10 orang.
Ya, di kekristenan berapa? 2 atau 3 orang. Orang yang berdoa bersama-sama. Kalau di ajaran Yahudi, tradisi rabbinik jumlahnya 10 orang. Nah, kelompok doa ini dikenal dengan nama Minyan. Ya, 10 orang ya. Dari mana dasar ketentuan jumlah 10 orang? Adalah dari peristiwa ketika Abraham melakukan tawar-menawar dengan Allah agar Allah mengurungkan niatnya menghukum Sodom dan Gomora dan berhenti dalam jumlah 10. Ini mereka yang pegang 10 orang. Tapi dalam kekristenan 2 atau 3 cukup ya. Ini Tuhan Yesus tidak menetapkan jumlah quorum 10 orang, tetapi jumlah yang terkecil untuk murid-muridnya cukup 2 atau 3 orang saja. Dia berjanji akan hadir. Bukan murid-murid Tuhan Yesus, tak saudara. Kita juga anak-anaknya di tempat ini 2 atau 3 orang sepakat. Minta apapun juga Tuhan akan menjawab. Lebih kecil ya jumlahnya daripada tadi agama Yahudi ya. Nah, next. Nah, ini ada komunitas ya. Nih, komunitas yang terkecil adalah keluarga yang tadi Pak Yon sudah bahas ya. Suami istri, anak-anak berdoa. Bangun misbah, doa keluarga. Suami istri, kalau ada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, bisa dengan kakak, bisa dengan adik. Kalau ada neneknya, bisa dengan nenek. Nah, ini Alkitab 2 atau 3 orang Tuhan akan hadir. Bukan berarti kalau doa seorang diri Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan ingin supaya kita bersekutu bersama-sama ya. Suami istri memang harus berdoa bersama setiap hari ya. Tadi kesaksian Pak Yohan bersama keluarga tiap pagi dan mau tidur misbah keluarga harus suami istri ya. Aku juga gitu, saya lakukan berdoa bersama ya. Berdoa bersama itu yang Tuhan inginkan, tapi yang lebih Tuhan inginkan sepakat. Kadang kan suami istri nggak sepakat ya, gitu loh ya. Kadang itu, oh saya sama kamu juga nggak sepakat. Kamu ada hamba Tuhan sampaikan, bapak sama ibu nggak sehati ya. Aku itu, ya mungkin ada perbedaan apa, ada hamba Tuhan di sini, Pak ya berdua. Memang itu nggak sehati ya, ketebak. Tuhan inginkan adalah sehati sepakat. Minta apa? Tuhan berikan. Ya itu yang menghalangi itu kita tidak sepakat, berbeda pendapat. Suami istri yang gitu ya, masa kodoh akhirnya pendapatnya yang enggak ya, pasti berbeda. Aku gini loh, seperti ini. Loh enggak, aku ini. Ya, untuk doa Tuhan inginkan sepakat. Nah, seperti Zakaria dan Elisabet ya, kan nggak punya anak lama bertahun-tahun. Mereka berdoa bertahun-tahun sepakat ingin punya anak. Akhirnya Tuhan kabulkan doanya. Mereka punya seorang anak laki-laki. Siapa namanya? Anak pemuda? Lupa, dulu sekolah minggu lupa ya. Yohanes Pembaptis. Ya, ini harus lengkap. Suami istri ya harus sepakat, juga sama anak-anak harus sepakat ya, sehingga doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, suami istri harus terus berdoa ya untuk keluarga kita supaya Tuhan menyertai, menjaga keluarga, menjaga anak-anak kita, menjaga pernikahan kita.
ada melesetnya. Apalagi yang nggak pernah berdoa. Yang sudah berdoa ya hampir-hampir ya. Tadi dikatakan berapa angka perceraian? Ngeri ya. Tuhan harus berdoa. Suami istri khususnya, ya, supaya Tuhan melindungi keluarga kita. Sebab dikatakan iblis seperti singa yang mau siapa yang dapat ditelan, gak digigit, ditelan. Jadi melebu langsung rosok. Kalau dipelok langsung di dalam, ya bahaya ya. Lawan kita itu iblis yang punya pengalaman beribuan tahun. Itu kita harus berdoa, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam pernikahan kita. Lawan kita kuasa kegelapan, kuasa jahat, dan kita bersama dengan panglima perang kita. Siapa? Tuhan Yesus. Karena kita perang melawan penguasa udara, panglimanya ya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak ada apa-apanya, ya kita nggak kuat lah menghadapinya. Kalau kita bersama Tuhan Yesus pasti menang. Itu doa berarti ya. Jangan malas untuk berdoa. Kenapa dikatakan tadi iblis membuat orang malas berdoa? Ya nggak mau berdoa ya itu biar dilulur melebu langsung ke perut bleng. Ya kita harus berdoa. Juga kita berdoa untuk keluarga besar juga itu yang di dalam Tuhan, berdoa semangat ya. Kesaksian ya, ini bukan karena saya, bukan karena siapa, ini kesaksian tentang doa sepakat itu yang Tuhan janjikan ya, dijawab. Ini tentang doa sepakat ya. Waktu yang lalu kami ke Jakarta ya Bapak Ibu Saudara, bersama Teguh berdua. Memang saya nggak pernah tahu Jakarta, Wong Besok nih berapa sampai umur segini belum tahu Jakarta. Ya. Terus saya berpikir, waduh, aku kalau nunggu di kereta api gimana ya? Saya berdoa, Tuhan, kalau saya ingin tahu Jakarta. Ya. Ini orang desa kan Jakarta. Puji Tuhan ya. Tuhan sertai lambung saya nggak mau pulang pergi ya. Berarti Tuhan izinkan supaya saya tahu Jakarta ada apa ya. Besok ya. Terus saya ke sana kira-kira 10 hari ya. Tiap pagi kami itu berdoa bertiga. Saya, ponakan saya Yesi sama Teguh. Sebab suaminya dinas di Kalimantan, di IKN gitu ya. Polisi udara, jadi kita kiri ya, apalagi ini pindah ya. Berdoa, betul. Kami berdua ingin punya omongan lagi, ya. Tolong didoakan, ayo kita berdoa, ayo. Jadi tiap pagi kita berdoa minta omongan, supaya ponakan saya ini bisa hamil gitu ya. Kita doa tiap pagi, setiap hari, ya. Setiap hari kita doa. Ini kuasa doa ya, bukan kata saya. Enggak. Doa semangat lagi, berdoa bersama, semangat, minta ngomongan. Ya ini semangat namanya, sudah janjian semangat, minta ngomongan, ya sudah doa semangat sudah. Terus tiap hari ya pagi kita berdoa. Ya nanti setelah doa saya jamin biar tahu Jakarta. Naik bis Trans Jakarta ya gadong. Oh gini bis Jakarta. Terus kereta yang ini Pak. Cepet juga, terus oh gini ya, biar santai tahu kerasan nih. Oh iki Blok M, iki apa ya? Jadi diajak keliling, jadi tahu ya. Walaupun tidak semua ya, tapi sudah tahu Jakarta. Yang kemudian kami pulang, terus 1 bulan ada telepon ya, telepon ke saya kalau dia sudah hamil. Kedua
doa semangat saudara. Bukan karena saya, bukan karena siapa, karena firman Tuhan. Coba janji Tuhan ya. Doa sepakat itu aku akan menjawab. Nah, ini contoh doa sepakat ya. Tuhan kabulkan. Ya, luar biasa kalau kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Kemudian ya, yang kembali ini ya, komunitas keluarga kecil ya, keluarga ya, suami istri anak ya. Kedua, komunitas bersama saudara seiman ya. Kisah para rasul ya, 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah ini perlu saudara. Dan Tuhan ingin kita bertekun. Ini pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Juga memecahkan roti, berdoa. Tuhan inginkan ya, supaya ada persatuan di antara kita, kesatuan hati ya di dalam gereja. Jangan tinggalkan ya, persekutuan ibadah yang diwajibkan bagi kita, supaya kita bersatu. Kalau saya nggak bersatu di gereja ini, jangan datang 1 bulan sekali, nggak mungkin ya mengenal saudara-saudara seiman. Gak mungkin saya mengenal Bu Lina, Mas Atta, ya, Bu Fina, ya, semua. Gak mungkin. Harus kita berkumpul. Itu yang Tuhan inginkan ya. Dan saya tadi lihat di Rim ya, bagaimana Bapak Gembala melayani di sana beserta tim. Saya lihat itu, hati saya rasanya senang-senang apa ya? Udah nangis, senang-senang apa ya? Terenyuh gitu ya bahasa Jawa ya. Saya lihat ada Pak Rahmat ya, Pak Yohan di situ, juga anak-anak yang main musik ya. Saya lihat mereka waktu berdoa ada yang nangis. Di foto-foto itu tersyukur, hari ini punya persekutuan ya, didoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan tinggalkan itu persekutuan. Saat gereja dibuka untuk persekutuan doa, ayo cari Tuhan tadi. Selama ia berkenan ditemui, datang cari Tuhan, pasti dapat Tuhan, mendapatkan Tuhan. Ya, saat hari Rabu yang lalu kita memuji dan menyembah Tuhan, terasa ya hadirat Tuhan begitu luar biasa. Ya, mengalami kekuatan bersama-sama, gitu loh ya. Bersama-sama ada kekuatan, ada damai sejahtera, nggak ada khawatir. Terus menikmati hadirat Tuhan, enak saudara. Saya kan menghindari gangguan doa, ada alasan. Aduh, kapan bisa berkumpul? Ada doa wakil di sini, itu persekutuan doa orang-orang percaya. Kalau yang jauh nggak apa-apa, maklum ya, nggak hadir. Yang dekat, ayo bareng-bareng berdoa. Ya di situ hanya berapa orang. Ya memang kalau tentang persekutuan doa ini yang datang nggak banyak. Coba undang Natalan, undang ucapan syukur, banyak ya. Oh, masa ini, ibu masa saudara ya. Kalau ada persekutuan doa jam segini, hanya berapa orang yang bisa. Gitu. Ya, itu penting kata Tuhan. Jangan tinggalkan. Supaya kita satu sama lain bisa mengenal, ya, bisa tahu keadaan mereka seperti apa.
Bisa ya saling nyokol. Shalom, shalom. Oh, ini saudara seiman. Ya, juga ada di pengajaran rasul-rasul ini di MSK. Wah, ini yang Mama Hussein bisa datang lagi ya. Hari Rabu ada MSK. Ya, ayo semangat, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ya, Pak Gembala nanti ya akan ngajari kita. Ya, kita sebagai murid ya belajar. Oh, seperti ini, seperti ini. Ya, asik. Kalau ya saya ikuti MSK ya, saya ikut terus. Tuh asik ya. Oh, seperti ini. Ada hal-hal yang saya tidak ngerti, akhirnya mengerti. Oh, harus seperti ini. Kita murid ya, harus mau dididik. Ya, akhirnya mengenal Tuhan, perkenalan akan Tuhan lebih lagi. Ya, kita terus lebih lagi ya. Terus ada apa? Doa puasa di tempat ini. Ya, biasanya setelah doa puasa malam ya ada pujian dari barat. Kita ikuti, Tuhan hadir. Ya, jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah ada, hadir di tengah kita, ada dalam hidup kita, bersama kita. Jangan khawatir apapun juga. Serahkan ya Tuhan. Bagian kita lakukan. Biar Tuhan melakukan bagiannya. Ya. Oke. Dan doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Puji Tuhan ya. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, mari kita selalu berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Ya, baik dalam keluarga, baik bersama-sama saudara seiman. Terus juga di konser. Ya, kalau ada konser, ayo datang. Di situ ya, kita belajar bersama, kita berdoa bersama, saling mendoakan. Ya, jadi kalau ada konser, jangan pura-pura lupa. Ini padahal akan dapat berkat ya, Tuhan akan hadir gitu ya, akan siap menjawab doa kita. Itu banyak alasan. Saya di sini ya. Jadi jadilah anak Tuhan yang dewasa. Saat konser nggak usah kalian di WA, jangan lupa nanti konser. Sudah tahu, ada konser, siap. Saya akan mencari Tuhan dan saya yakin saya akan mendapatkan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi Tuhan sampai di sini, mari kita memuji Tuhan ya. Doa semangat ya. Ini lagu lama ya. Lagu lama. Multimedia, tolong ditampilkan. Kita berdiri ya. Ini bukan lagunya bukan slow, tidak ya. Bila dua orang berkumpul namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersebelahi semangat, kita apa saja pasti dia
Kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna hasilnya. Saudara kasih, bukan karena yang kita tinggikan. Ini benar-benar bukan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Terima kasih. Dia sudah selesaikan sebagian. Dan mari kita mau tuntaskan apa yang menjadi bagian kita. Dia sudah selesaikan bagian dia yang terbaik untuk menebus hidup kita, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Bukan kacauan yang saat ini kita tinggikan yang berisi anggur, jadi atasnya kita mengucap syukur. Ini benar-benar persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Sekian hanya memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan Yesus, kami sembah-Mu. Terima kasih. Oh,
jangan lupa minggu depan kita dilayani oleh penatua kita, yaitu Pendeta Elisai Utana. Ya mari ajak keluarga, teman, sahabat semua untuk bisa beribadah. Ya karena sejak gereja ini didirikan, Pak Freddy belum pernah sekalipun ya. Berapa kali mau datang gagal, berapa kali datang gagal, dan puji Tuhan minggu depan ini beliau pasti datang di depan. Jadi usahakan semua bisa datang ya. Jadi di sore hari kita fellowship, yaitu perjamuan kasih. Silakan Bapak Ibu yang bisa bawa apa, yang nggak bawa juga nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama, kita bisa bincang-bincang dengan beliau. Saya sengaja tidak ajak makan di luar, jadi khusus sore bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini kita bisa bincang-bincang semuanya. Oke? Ya, jadi jangan lupa minggu depan. Nah, satu lagi, Pak Willy sudah ada di Banyuwangi. Kalau Bapak Ibu mungkin ya yang pernah dijemput, mungkin diantar oleh Pak Willy, yang pernah bersama dengan Pak Willy, ya mari sediakan waktu untuk besok. Ya memang kondisinya sudah nggak bisa apa-apa, tetapi bisa kenal orang, ya dia bisa tahu siapa. Ya kita doakan yang terbaik, karena nggak mudah untuk Bu Nani. Karena saya kalkulasi itu biaya perawatan ya itu sebulan butuh 5 juta. Harus ada, nggak bisa nggak ada, karena itu berjamu hidupnya. Berat saya. Maka saya bilang Bu Nani, yang terbaik. Aku juga berdoa yang terbaik. Jadi waktu dia kritis pun orang udah bilang kalau ventilator itu dicabut, tapi nggak lama. Tapi mujizat, karena dia pengen pulang ke Banyuwangi. Jadi dia senang sekali. Itu merespon yang dia semangat untuk pulang. Ventilator yang dicabut, dia tetap bertahan sampai hari ini. Dan dia sangat senang bisa pulang kembali di Serpu. Ketika ditanya mau pulang, iya, dia mau pulang di Serpu. Ya mungkin Tuhan pasti punya rencana terbaik buat Pak Willy. Ya mari yang punya waktu kunjungi ya Sangmangi, Ibu Nani dan Pak Willy saudara kita. Dan juga ada Ibu Pamurno ya yang saat ini sedang sakit Pak ya. Ya kita doakan juga biar Tuhan selalu berikan kekuatan ya. Dan juga ini selain ada Pak Willy, ya juga terus doakan juga Pak Mika biar semakin sempurna kesehatannya, juga Bu Linda ya yang di Glenmore. Ya kita doakan semua mereka bisa sehat. Oh ya satu lagi, orang tuanya Pak Sensen yang akan operasi mata. Jadi memang mereka tidak ada kendaraan, juga nggak bisa hadir. Ya mudah-mudahan besok kalau minggu bisa hadir. Ya itu datang dengan bos ya. Jadi minggu depan nih Pak Frank akan hadir bersama kita. Mari kita bisa fellowship dengan beliau. Itu saja. Mari yang berdoa. Siapa? Ya, tapi khotbah doa. Dapat porsi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kelurahan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah memberikan atas hidup kami. Juga terima kasih atas kehidupan kekal. Dan sebentar kami akan menabur untuk persembahan khusus, persembahan umum dan persembahan anak. Kami percaya setiap taburan kami malam hari ini berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berjalan sepekan. Mengundang semua wanita Allah dalam ibadah misi Women Ministry hari Selasa 24 September 2024 jam 5 sore bertempat di luar gereja, dan ibadah akan dilayani oleh Ibu Deborah Eno. Pengajaran yang ketiga hari Rabu 25 September 2024 jam 5 sore bertempat di luar gereja, dan bersifat wajib untuk seluruh pekerja yang lain. Ibadah doa puasa mingguan setiap hari Jumat pukul 11 siang bertempat di pasar gereja. Doa puasa terbuka untuk seluruh jemaat dan pekerja. Ibadah doa membangunkan fajar hari Sabtu 28 September 2024 pukul 4.30 pagi bertempat di hall gereja. Ibadah Raya Minggu 29 September 2024 akan dilayani oleh pembicara tamu Pendeta Elisha Freddy Utana di ibadah Raya pagi dan sore. Khusus di sore hari ditutup dengan perjamuan kasih dan fellowship bersama. Bagi Bapak Ibu dan jemaat yang ingin menabur secara online, berikut adalah rekening persembahan gereja. Pembangunan ruang ibadah generasi telah dimulai. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menabur untuk pembangunan gedung, dapat melalui rekening pembangunan gereja sebagai berikut: BCA 718-025-9192 atas nama Sandi Gunawan. Terpujilah nama Tuhan yang besar, Kau yang mulia, Kau pemilik langit dan bumi dan segala isinya, yang mengatur kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami, dan yang tidak pernah lalai untuk menjaga dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini waktunya, jemaat terkasih, mari angkat kita. Pulanglah di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang memberikan segala kejayaan, segala